Berjumpa kembali bersama saya, Pastor Lawrence Dihe, dalam acara YouTube Serambi Religius. Semoga ibu dan bapak, kaum muda, kaum remaja senantiasa diberkati oleh Tuhan dan semua bersukacita dan menjawab amin. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih, mari kita lanjutkan peziarahan permenungan kita dengan merenungkan bacaan-bacaan dari tanggal 23 November, Senin Pekan Biasa yang ke-24. Bacaan pertama diambil dari kitab Wahyu, bab 14, ayat 1 sampai dengan 3, dilanjutkan dengan ayat 4b sampai dengan ayat 5. Dikatakan bahwa tipu muslihat iblis bisa membuat orang berpaling dari Tuhan. Dan kapan orang bisa berpaling dari Tuhan? Saat ketika dia tidak mengandalkan Allah, maka kemenangan ada pada diri iblis. Sedangkan dalam bacaan ini ditampilkan dengan terang bahwa sesungguhnya ia tidak berhasil mempengaruhi umat Allah sejati dengan menanamkan prinsip bahwa mereka telah ditebus dengan kurban darah Yesus sendiri. Mereka pun hidup sebagai kurban-kurban pujian bagi Sang Penebus. Maka rayuan iblis dalam tatanan dan gaya versi apapun tidak akan mengalahkan kuasa Allah. Sementara dalam bacaan Injil, kita akan mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 21 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian bunyi firman-Nya. Di bait Allah, tatkala mengangkat muka, Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Maka Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberikan persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberikan dari kekurangannya, bahkan ia memberikan seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Memberi dari kekurangan. Ibu bapak, saudari-saudara umat beriman yang terkasih, di dalam agama Katolik tidak dikenal yang namanya persepuluhan. Persepuluhan bagi agama Katolik adalah persembahan dari hatimu yang tulus dan ikhlas demi kebahagiaan sesama dan demi kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, bacaan Injil pada hari Senin ini memberikan 2 konsep pemberian dengan asal yang berbeda. Orang kaya dan janda miskin. Orang kaya memberikan dari kelimpahannya, sedangkan janda miskin memberi dari kekurangannya. Maka ketika Tuhan Yesus mengangkat muka, ia melihat janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Dia langsung mengaguminya dan dengan lantang dia mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada orang itu.
Lebih banyak bukan soal kuantitas, soal angka nominal yang dipertontonkan atau yang ditampilkan, tetapi dari ketulusan hatinya dia memberi dengan penuh kasih sayang dan sukacita. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih, saya sangat yakin para pendengar setia di parokimu masing-masing atau di KBG-mu masing-masing, Anda pasti pernah mengalami pembangunan gereja atau pembangunan pastoran. Dan pastor-pastor rata-rata mengatakan bahwa kami mohon belas kasih dan uluran tangan saudara-saudari yang terkasih. Di Paroki Maria Bunda Pembantu Abadi Batam, di tengah dilanda oleh pandemi COVID-19 ini, pastoran pun berjalan tersendat-sendat dan dibangun dalam bentuk tahap-tahapan. Dan saya mengatakan pastoran adalah milik kita. Selanjutnya, kata yang paling tepat bagi orang Katolik di dalam peziarahan kehidupan ini adalah semua milik kita. Gereja adalah milik kita, altar adalah milik kita, bangku tempat duduk adalah milik kita. Maka persis seperti orang Batak. Untuk orang Batak itu semua adalah milik kita, kecuali istri bukan milik kita. Saudara-saudara umat Allah yang terkasih, maka kepada umat beriman sekalian, saya mengatakan dengan mengacu kepada janda miskin ini, berikanlah dari kekuranganmu. Justru disitulah Anda mendapatkan kemuliaan Allah. Dan puji Tuhan, belakangan ini sangat luar biasa. Kita baru menampilkan pamflet bahwa dibutuhkan uluran tangan kasih dari sesama kita dengan versi tanda petik janda-janda miskin, mengalirlah bantuan-bantuan itu. Terima kasih untuk umat beriman sekalian. Anda satu keluarga, satu saksmen, atau Anda seorang kontraktor, atau Anda penjual beli pasir, silakan aja memberi pasir 1 karung. Semuanya sangat membantu. Atau Anda mau memberi sen, semuanya sangat membantu. Yang penting adalah Anda memberikan dari ketulusanmu, dan justru ketulusanmu itulah diperhitungkan oleh Tuhan. Jumlah yang besar yang membuat orang merasa kagum, tetapi kalau tanpa ada ketulusan hatimu, kekagumanmu itu adalah palsu. Tetapi kalau Anda memberi dengan kasih dan ketulusan hati, maka disitulah Anda memiliki nilai yang mendalam di hadapan Allah. Meskipun pemberian kita tidak sebesar apapun atau banyak yang diharapkan, tetapi bila keluar dari ketulusan hati dan kejujuran, maka sesungguhnya dilakukan dalam semangat kasih, niscaya Allah menjadi membesarkannya di hadapannya. Karena berasal dari hati yang tulus, itulah persembahan yang berkenan kepada Allah. Bagaimana dengan kita, ibu bapak saudari-saudaraku? Renungkanlah masing-masing di dalam penjarahan kehidupan kita ini. Berkali-kali juga saya katakan, meskipun ekonomi mengalami dampak negatif dari pandemi ini, tetapi berikanlah dengan hatimu yang tulus, maka menjadi besar di mata Allah. Semoga umat beriman sekalian sungguh menyadari bahwa apa yang ada di dalam paroki adalah milik kita. Maka kalau seandainya itu adalah milik kita, berikanlah sedikit saja pun menjadi besar dan mulia di hadapan Allah. Tuhan memberkati kita semua. Allah yang Maha Kuasa memberkati kesehatan dan rezeki bagi setiap keluarga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.